Halo, selamat pagi anak-anak NEM sekalian. Baik, kita hari ini masuk ke pertemuan yang kedua. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyinggung pertemuan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya kita telah mempelajari apa itu sarana dan apa itu prasarana. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke apa itu ruang lingkup dari sarana dan prasarana, serta apa tujuan dari sarana dan prasarana. Ibu harapkan kalian mendengarkan video yang Ibu akan berikan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Sarana dan prasarana serta apa tujuan dari sarana dan prasarana. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas mengenai apa itu sarana dan prasarana. Sarana itu seperti yang minggu lalu Ibu katakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan proyek. Sementara tujuan dari administrasi sarana dan prasarana dapat Ibu terangkan bahwa yang pertama itu gunanya untuk menyimpan data, informasi. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman. Yang ketiga, memberikan data atau informasi untuk dijadikan bahan pedoman dalam penyaluran barang. Lalu memberikan data, informasi dalam menentukan keadaan barang, contohnya apakah barang itu sudah tua, apakah barang itu sudah rusak, atau bagaimana gitu. Sehingga kita dapat menambahkan barang atau mengurangi barang jika barang itu sudah rusak atau sudah tua atau tidak dapat digunakan. Yang berikutnya dapat memberikan data dan informasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian barang, serta berikutnya dapat memberikan data dan informasi dalam pengontrolan dan pengevaluasian sarana dan prasarana. Baik, untuk kita hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, adapun ruang lingkup sarana dan prasarana itu yaitu yang pertama, seperti kalian di buku kalian itu perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada pengaturan atau inventaris, yang keempat ada penggunaan sarana dan prasarana, yang kelima pemeliharaan, serta yang keenam penghapusan. Nah, untuk tahap yang pertama itu perencanaan itu ini juga termasuk dalam langkah pengadaan. Nah, pengadaan ini maksudnya kita dalam pengadaan seperti mengadakan alat apa yang kita butuhkan. Nah, lalu seleksi terhadap alat yang apakah masih bisa digunakan atau tidak, mencari dan menetapkan anggaran dana. Nah, menunjukkan seseorang siapa yang bisa mengadakan alat tersebut. Lalu perencanaan itu juga termasuk dalam perencanaan sarana dan prasarana, seperti perencanaan pengadaan barang yang dipandang sebagai bahan integral dari usaha kualitas kegiatan organisasi. Ada itu juga perencanaan harus secara sistematis dan terpadu, fleksibel, dapat dilaksanakan, disesuaikan dengan anggaran yang tadi membilang bahwa salah satu perencanaan adalah menetapkan dana. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan ini maksudnya kita mengadakan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, dihibahkan untuk melaksanakan tugas. Itu pengadaan. Yang ketiga, pengaturan atau penginventarisan. Maksudnya di sini kita melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan barang-barang, menyusun daftar barang menjadi milik organisasi sebagai inventaris barang. Nah, baru yang keempat, penggunaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Ya, di sini maksudnya untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka penggunaannya ini adalah memanfaatkan segala barang sesuai dengan kebutuhan secara efektif. Tujuannya dimaksud adalah supaya barang tidak cepat rusak, aman dari kehilangan barang, tersusun rapi, mudah dalam pengawasan dan analisis barang. Yang kelima itu pemeliharaan. Maksudnya di sini
supaya barang itu tidak terawat, terpelihara, supaya barang tidak rusak, tidak hilang, lalu tidak mudah susut, tidak kadaluarsa. Lalu yang berikutnya penghapusan. Maksudnya di sini adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurus, baik itu pemerintah maupun swasta, dilakukan dengan cara pelelangan ataupun pemusnahan. Lalu yang berikutnya laporan sarana dan prasarana. Maksudnya di sini adalah kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik dalam persediaan, mutasi, maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana dalam waktu tertentu. Fungsinya di situ dapat kita lihat sebagai bahan pertanggungjawaban, pengendalian persediaan, memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya seperti yang bisa kita lihat dalam PowerPoint mem, ada di situ ruang lingkup administrasi kantor dalam kegiatan sarana dan fasilitas kerja perkantoran, yaitu bisa kalian lihat seperti gambar adanya kegiatan perkantoran, sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Di situ ada itu lokasi kantor, gedung, perlengkapan kantor bisa kalian lihat di gambar yang ibu berikan, perabotan kantor apa-apa saja. Ya, di situ ada dia perabotan kantor, benda-benda yang umumnya terbuat dari kayu, ya, untuk menunjang kegiatan tata usaha. Ada juga di situ dia bisa kita lihat peralatan kantor. Ada dia di situ peralatan kantor itu dapat dibedakan beberapa bagian, ya. Contohnya yang pertama peralatan berbentuk lembaran, kertas, dan lembaran, lautan, pensil, penghapus, berbentuk buku catatan. Dan dilihat dari segi penggunaan ada namanya itu barang habis pakai, tidak habis pakai, dan dilihat dari perlengkapan kantor, dilihat dari wujudnya ada non mesin kantor dan mesin kantor. Ya, di situ juga ada kalian lihat mesin-mesin kantor, ya. Mesin-mesin kantor alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contohnya bisa kalian di situ berupa laptop, LCD, mesin tik manual, elektrik, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Nah, ada juga di situ di pesawat kantor. Ya, pesawat kantor itu ya contohnya berkomunikasi sama manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dan kegiatan manusia itu sendiri. Nah, ada juga di situ contohnya ya seperti telepon, intercom, faxmill, dan telepon wireless. Interior kantor. Interior kantor itu adalah benda-benda yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan sehingga memberi semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya dalam ruangan itu kita bisa memberikan gambar presiden atau wakil presiden, gambar lambang negara, bendera, dan adanya lukisan, patung, vas bunga, dan lain sebagainya. Nah, tata ruang kantor juga. Tata ruang kantor dapat berupa bentuk pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor. Nah, jadi itulah bagian-bagian yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana perkantoran. Baik, kalian telah mendengarkan materi mengenai ruang lingkup dari sarana prasarana. Nah, jika ada pertanyaan, Ibu masih memberikan kesempatan melalui kegiatan WhatsApp kita. Nah, demikian penjelasan Ibu hari ini. Selamat pagi.